Kemarin kita telah membahas tentang ini ya, jadi secara praktik bagaimana kita bisa membuat secara otomatis ya, mengubah datanya yang tadinya tidak komplit atau ingin melakukan perubahan di JSON ini. Jadi kita misalkan lihat di sini ada nested, ya, ini namanya nested. Jadi ini kalau kita convert bisa menjadi kelas gitu kan, yang isinya ada math, Python sama ini ya kayak gini. Nah, itu gimana cara langsung membaca kemudian kita bisa mendapatkan hasilnya. Jadi di sini sebenarnya ada beberapa yang bisa kita gunakan dari Alterlim Cloud ini. Jadi kalau kita bisa lihat nih ada data, terus kemudian kita import, ini data-datanya sudah kita punya. Terus kita bisa juga melihat yang kemarin yang sudah kita buat di cloud-nya. Jadi kita ini ada designer ya kalau kita lihat di sini. Yang di sini adalah ada auto insights, ini lebih kepada hasil akhir atau kita bisa lihat secara visual, secara lebih detail gitu. Ya, contohnya kita punya workflow yang kemarin misalkan bisa kita buka ya, workflow-nya. Jadi ada dua, yaitu kita pelajari tentang di sini adalah profile, prepare, and pipeline data. Jadi kita bisa membuat step atau urutan flow dari data tersebut seperti apa. Sedang sini adalah visualisasi. Jadi lebih kepada visualisasi, kemudian insights, kemudian dari report-nya. Jadi setelah kita buat flow-nya, kemudian menjadi output-nya apa, kita bisa visualisasikan di sini. Nah, misalkan kita mau melihat, kita bisa send email, share, edit, kita bisa buka juga. Ini adalah hasil visualisasinya. Jadi kita kemarin punya grade score gitu ya, punya attendance juga. Dan kita bisa visualisasikan dengan cepat ya. Jadi contohnya adalah workflow yang kita punya JSON. JSON-nya itu adalah seperti ini, yang masih dalam bentuk ininya masih dalam JSON juga. Ini karena nggak support nested ya, jadi kita harus membuat sendiri nested-nya. Setelah JSON-nya dapat, kita bisa step by step, misalnya kita jadikan, nah ini enrollment 1, enrollment 2, jadi kita pisahkan antara enrollment yang year sama mayor, kita pisahkan. Step keduanya, misalkan kita cuman ada kayak begini, jadi yang tadinya koma-koma itu sudah kita hilangkan ya. Jadi ini kan masih ada koma-koma, ini kita split menjadi dua. Ini flow-nya kita split menjadi dua. Yang mana yang mau kita split adalah enrollment-nya, ya, jadi ini nanti akan menjadi dua, enrollment 1, enrollment 2. Kita split berdasarkan ini apa yang kita split itu. Ini kita bisa lihat delimiternya ini adalah koma, jadi kita split ke situ. Selanjutnya terus kita bisa menghilangkan sesuatu yang tidak kita inginkan, misalkan kayak punctuation string, jadinya ada string yang kayak begini ini di punctuation, kita bisa hilangkan. Setelah itu kita bisa menghilangkan lagi untuk yang berkaitan ini, kita bisa hilangkan year-nya, jadi year-nya hilang. Di mana di enrollment 1, jadi mayornya
yang kita hilangkan sekarang. Jadi kayak begini. Terus yang terakhir kita bisa menampilkan mana saja yang kita select ya. Jadi select ini ya. Yang kita select adalah ini. Jadi ini enggak yang lainnya enggak di select itu. Jadinya cuma tampil yang ini aja. Jadi sudah kita bisa. Nah, terus kita bisa report. Jadi kita download. Sudah itu kita bisa report, run job, berarti nanti akan keluar hasilnya, outputnya ini adalah outputnya. Nama outputnya ini misalkan jadi nested JSON config. Jadi nanti kita bisa run job, kita bisa mendapatkan datanya sekarang. Ini bisa kita lihat di data. Masih running, jadi nanti kita tunggu sampai keluar. Nah, ini sudah finish. Ini kita refresh. Nah, ini kita punya nested data. Ya, ini kita bisa review, bisa lihat datanya. Maksudnya pakai ini use in auto insights, atau kita gunakan lagi di workflow ya. Datanya sudah menjadi yang terakhir tadi. Nah, ini kita bisa lihat yang terakhir di sini sebenarnya itu datanya yang ini, ya, datanya yang keluar. Jadi kita bisa auto insight, jadi kita bisa tampilannya. Mesinnya kita buat, dan terus kita bisa menampilkan secara insights-nya. Jadi kita bisa edit vision-nya, jadi kita bisa memilih first page-nya apa. Data sets-nya, kalau kita mau review. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, bisa melihat menghasilkan apa yang akan kita review ya, berdasarkan misi kita yang kita mau tampilkan seperti apa. Jadi bisa diedit lagi, kalau sudah seperti ini kita bisa mengganti ya, yang kita mau tampilkan apanya, misalkan saya mau lihat rata-ratanya gitu. Ini average attendance.
Ini bisa banyak pilihannya. Sesuai dengan kolom yang mungkin bisa di rata-rata. Nah, itu adalah altering cloud yang secara visual kita membuat semua ini. Nah, itu sekilas tentang bagaimana kita bisa membuat data kita menjadi representatif. Itu sebagai beginning aja, awal. Jadi selanjutnya kita akan menuju ke hal yang lebih fleksibel lagi, custom lagi dan lebih fleksibel lagi. Nah, ini supaya teman-teman bisa merasakan bagaimana membuat secara otomasi dari Excel kemudian berubah datanya, kita bisa cleaning, ya, kita bisa clean sheet, ya, sesuai dengan apa-apa yang ada di sini. Ya. Ada preparation-nya, ada filter, ada formula, ada sampel, ya, select browse, jadi kita hanya pilih terus yang mana. Gitu. Kemudian kita bisa join, ya ini adalah alat ya yang sudah kita bisa gunakan langsung tanpa kita memprogramnya. Nah, itu adalah sebagai, kalau teman-teman nggak mau program mungkin bisa pakai ini. Cuman memang kadang stepnya menjadi kayak begini, menjadi tidak fleksibel ya. Kita kayak gini itu kita copy juga bisa itu, tapi ya nggak kayak se-fleksibel di Python ya. Nanti teman-teman bisa lihat kalau membuat di Python itu seperti apa. Ya ini kita hanya ingin mendapatkan data yang ini aja sudah pakai step-step kayak gini, dan kemudian barulah kita mendapatkan data seperti ini. Dan itu pun datanya tidak sebenarnya tidak masuk ya. Sebenarnya ini kan satu kolom tadi ya. Jadi sebenarnya ada di atas begini kelas gitu ya. Kalau kita gambarkan secara diagram kan. Jadi di dalam enrollment itu ada year sama major gitu ya. Sebenarnya seperti itu kan. Nah, tapi kita terbatas, kita hanya bisa nyampaikan kayak begini aja. Ya, padahal aslinya kan datanya di sini. Jadi kalau kita lihat gambarkan itu secara diagram itu kita bisa lihat di JSON kemarin, terus kita buka JSON online ya. JSON online. Jadi juga bisa untuk buat, tapi ini cuma buka doang ya. Nah ini kalau kita copy ke sana itu sebenarnya seperti ini datanya itu. Jadi kalau pakai tree, nah itu dia ada enrollment, baru kemudian ada mayor sama major. Jadi di dalam enrollment sendiri punya dua properti. Di grid sendiri ada dua properti. Sedangkan kalau di sini kita maunya jadi satu lagi gitu. Jadi agak tidak make sense gitu ya. Tapi itu bagi teman-teman yang memang pure murni dari non programming bisa seperti itu melakukannya. Tapi sebagai sekolah di IT ya tentu saja kita harus mengerti basic-basicnya untuk programming Python. Jadi di sini nanti kita akan membahas gimana tentang Python itu sendiri. Jadi goal-nya adalah seperti itu. Kita bisa familiar menggunakan Python dan bisa membuat sebuah insight atau output ya, secara visual dengan bagus ya. Kita bisa mengolah data-datanya itu. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Izin bertanya Pak. Nanti kedengeran nggak? Masih kedengeran ya? Pak, untuk
rekamannya gimana ya Pak? Apakah bisa direkam Pak? Gimana Pak? Kurang jelas ya Mas. Rekaman video Pak, rekaman kuliah kita hari ini Pak, biar nanti bisa kita pelajari lagi gitu. Apakah ada? Awas kurang jelas ya suaranya, sorry. Suaranya nggak jelas ya, kurang meresek gitu. Tes. Nah, itu bagus Mas. Ya, saya bantu Pak. Mungkin Pak Billy tadi menanyakan ke Bapak, apakah rekaman untuk hari ini, rekaman recordingnya ada Pak untuk kami bisa belajar kembali di rumah mungkin gitu maksudnya. Oke. Ya, oke Mas. Terima kasih ya Pak. Saya lupa. Terima kasih. Saya start recording ya. Lupa kemarin yang pertama itu nggak di-record. Pangolin ini kini direkam. Ya Pak Ruyat, silakan. Baik Pak, izin bertanya Pak tentang terkait tugas ini ya Pak ya. Termasuk saya mungkin yang bukan dari background-nya IT Pak. Nah, untuk langkah-langkah seperti yang tadi Bapak gambarkan, itu sebenarnya kami masih banyak kebingungan Pak. Karena kami juga kemarin masih sharing dengan teman-teman yang dari IT. Sebenarnya dari data yang itu, proses atau langkah awal sampai akhir seperti itu, apa yang harus kita analisa Pak? Dalam artian gini, oh kita mau membentuk datanya seperti ini, nah itu source atau tools yang digunakan tuh ini gitu, itu kita masih kebingungan Pak. Itu gimana teknisnya Pak? Oke. Terima kasih Pak. Oke, makasih. Jadi kalau kita gambarkan secara visual dulu ya. Jadi sebenarnya kita punya di sini ada file. Sebutnya file.json. Sebenarnya file ini ada CSV juga gitu ya. Ini formatnya untuk macamnya seperti itu. Nah, ini itu kita ingin mengolah file ini. File ini diolah menjadi sesuatu yang kita inginkan. Outputnya itu menjadi apa? Output yang kita harapkan. Nah, prosesnya ini ada banyak cara ya. Caranya ada banyak. Kemarin itu yang kita bahas itu baru menggunakan ini. Ini. Alteryx Cloud. Jadi kemarin saya kasih file.json menggunakan Alteryx Cloud, keluar outputnya seperti apa. Gitu ya. Jadi kalau kita buka lagi tugasnya itu, ini kita punya data 2.json. Data 2.json itu adalah ini. Data 2.json. Nah, isinya itu kita ingin baca yang ini, ya. Kita baca dulu. Jadi setelah kita baca, kita ingin, nah ini bisa dibaca juga. Ya. Kita mau baca yang di dalamnya ini. Enrollment ini datanya apa? Gitu. Nah itu yang kita ingin baca. Terus setelah kita udah bisa baca, sudah kita kirim atau kita output, kita eksporkan ke CSV file. Ya. Menjadi CSV file, kita submit. Nah itulah yang kita harapkan. Jadi kita dari JSON ini menjadi Excel, ya, menjadi Excel. Bentuknya menjadi kayak begini misalkan. Nah, seperti itu. Jadi dari data yang seperti ini JSON menjadi data Excel yang bisa dibaca. Gitu.
flow-nya itu seperti itu. Jadi dari sini kita bisa membaca, cuman kolom-kolomnya ini ada student, ada name. Nah, ini ada grade. Nah, grade-nya berapa? Sebenarnya matematik, science, math, English, kayak gitu. Atau baca majornya ini apa? Tapi tidak copy paste kayak gini ya, itu diotomatiskan menggunakan artikel. Depannya seperti itu. Tujuannya seperti itu. Sampai sini mengerti dulu Pak? Iya Pak. Nah, setelah itu bagaimana kalau kita menggunakan altering cloud? Nah, altering cloud ini dibuka di sini, altering cloud-nya. Nah, ini alamatnya, saya copy paste di sana juga. Ini altering cloud. Ini harusnya nggak komplit kayak begitu. Saya edit dulu. Nah, ini adalah altering cloud-nya, dibuka. Setelah dapat, nah ini masuk ke sini. Nah, kalau teman-teman belum daftar itu diminta untuk daftar ya. Daftar itu kalau sign out. Nah, ini prosesnya sign up kayak sign biasa di kalau teman-teman daftar itu ya. Daftar email kayak gitu. Itu biasanya teman-teman sudah pernah daftar kan ya, daftar email, prosesnya seperti itu. Ini saya sebut dulu. Passcode-nya kadang susah memang Pak. Passcode-nya sesuai yang terakhir ya. Nah, ini enter password-nya. Nah, saya lupa password-nya. Oke, sudah masuk. Nah, itu. Nah, ini. Jadi nanti setelah kita ketemu kayak gini, ingat ini adalah altering cloud. Nanti mungkin beda lagi ya tutorialnya ya kalau misalkan menggunakan di bukan altering cloud. Ya, jadi ini bisa saya sebutkan. Teman-teman bisa cek altering cloud-nya. Nah, setelah sampai di sini, ini ada yang paling penting mungkin dua ini dulu. Jadi ada designer cloud sama auto insights. Nanti yang lainnya mungkin bisa belakangan atau teman-teman bisa eksplor sendiri. Nah, untuk desain cloud ini sebenarnya adalah pipeline data, yaitu flow-nya, ya, workflow-nya. Kalau kita launch, nah itu flow yang kita buat itu akan ada di sini, ya. Atau kita bisa buat lagi new. Nah, kita buat new, jadi nanti akan diarahkan ke dalam workflow yang new. Ya. Jadi kita bisa cipta nanti. Gitu. Atau kita bisa mengawalinya dari data. Data sini. Nah, kita bisa import nih datanya. Datanya ini kita bisa import, nanti keluarnya seperti ini.
Nah, ini bisa kita gunakan nih, mau digunakan, mau kita apa ini? Kita mau buat workflow lagi atau mau kita langsung use auto insight ya. Nah, mungkin kita yang JSON ini kita bisa menggunakan use in workflow. Jadi nanti kita langsung bisa mendapatkan file ini yang sudah dimasukkan ke dalam flow kita. Flow. Masih agak lama. Nah, ini yang new ya. Kalau ini new tadi belum ada datanya nih di sini. Kita bisa tinggal mencari datanya. Ya, kita misalkan input datanya apa, ya, kita bisa cari. Jadi kita konekkan data dalam filenya itu. Atau yang ini nanti langsung ada datanya di sana. Karena kita menggunakan langsung kan di sini tadi use in workflow. Jadi nanti di sana. Nah, ini kita sudah ada datanya di sini. Nah, kalau sudah ada datanya ini kita tinggal ngasih nih apa yang kita mau. Misalnya kita mau nambahin insert setelah ini akan ada apa? Ini kita misalkan kasih select. Nah, ini kita pilih. Jadi kita pilih apa ini? Oh, ini kita pilih yang enrollment sama name aja. Nah, ini berarti keluarnya ini name sama enrollment. Di sini. Yang ini udah masih penuh. Nah, ini tinggal ini aja yang ketampil. Gitu. Nah, terus teman-teman caranya gimana baca ini? Baca year sama angkanya ini menjadi kolom tersendiri. Nah, nanti baru kemudian di-outputkan ke CSV. Ya, di-outputkan ke CSV. Nah, ini ada output ke CSV. Misalkan pakai nah ini output data. Nah, ini kita bisa bilangnya output location. Nah, ini kita kasih namanya, misalkan namanya apa, terserah sih. Misalkan. Jadinya outputnya apa nih? Mau jadi CSV, apa XML, terserah. Jadi kita bisa confirm. Nah, jadi nanti ini kalau kita run, nah ini run job-nya ini namanya AAA ya. Nah, nanti outputnya ini masih running. Nah, ini sudah. Nah, ini kita punya AA di sini. Jadi kalau kita buka filenya ini, ada 2 kolom sekarang. Ya. Jadi kita simpan aja. Copy.
Nah ini, jadi keluarnya name sama enrollment. Jadi ini adalah hasil akhirnya. Ya, begitu Pak. Jadi nanti outputnya seperti ini. Flow. Lebih tanyakan. Bisa kita share juga emailnya siapa. Kita copy juga bisa. Kita share ya, misalkan ke nama saya. Kita harus invite dulu. Kalau mau share, ya kita invite user. Kalau saya belum terdaftar, ya masih bisa. Nah, gitu. Banyak. Nah, ini bisa kita download di sini juga bisa. Terus kita dapatkan file. Nah, ini hasilnya. Artinya yang datanya kayak begini, menjadi outputnya seperti ini. Nah, ini outputnya. Yes, seperti itu. Ada yang belum paham mungkin? Bisa Pak. Siang Pak. Iya, saya Sama. masih kurang paham Pak untuk alur-alurnya Pak. Ntar diulangi lagi ya di apa ya? Itu di rekaman nanti mungkin bisa Bapak cek. Oke, baik, makasih Pak. Belum. Ya seperti itu sih. Memang agak stepnya banyak ya. Cuman kalau yang IT mungkin udah terbiasa alur-alur kayak gitu, nggak usah beralur mungkin bisa. Tapi yang non mungkin non IT bisa lihat rekaman ya nanti ya. Seperti itu. Baik Pak. Jadi ini hanya untuk mengkonversi dari file JSON ke file Excel ya Pak, atau CSV ya Pak ya kalau tujuan. Betul Pak. Tujuannya nanti terus kita bisa baca kalau dilihat teman-teman di kelas tugasnya itu, teman-teman bisa membaca nested JSON-nya itu. Nah, ini kan ada nested JSON-nya ini. Nah, ini harus bisa baca nested JSON-nya ini, kemudian dipopulate, dikeluarkan nilainya. Jadikan kolom year sama kolom mayor. Nah, setelah itu dipopulate atau dikeluarkan dalam bentuk CSV. Ya, outputnya menjadi kayak begini nanti. Nah, ini. Di sini ada major, itu nanti ada year-nya, ada major-nya.
keluarannya seperti itu. Ini kalau teman-teman nggak usah pakai ini juga nggak apa-apa. Jadi hanya atau ini aja cukup. Ya ini. Jadi ingin mendapatkan data grid-nya untuk, atau kita bisa mendapatkan year-nya sama major-nya. Kalau misalnya teman-teman ingin mendapatkan grid lagi juga lebih bagus ya, misalkan grid. Tapi ini kalau terlalu susah, ini aja. Jadi cuman student ID, kemudian mendapatkan name-nya, kemudian mendapatkan enrollment-nya apa, yaitu tahun, terus mendapatkan mail. Gitu. Jadi menjadi sebuah data kayak gini dari JSON. Kenapa ini kok JSON sih susah? Ya, umumnya dari data-data API gitu outputnya kayak gini JSON. Nanti kita akan lihat ada namanya dalam pelajaran kali ini kita akan membahas tentang data sources in education. Ya. Salah satu LMS yaitu outputnya JSON di Google. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan lagi? Pak Haryono izin bertanya, untuk mendapatkan file workflow-nya kita bisa nggak sih Pak download itu Pak? Oh, workflow ya, untuk Bisa mendapatkan. iya, bisa di download gitu. Maksudnya saya kan katanya di tugasnya kalau nggak salah submit CSV-nya sama workflow-nya. Tapi saya cari-cari button buat download workflow-nya nggak ketemu gitu Pak, belum. Oke, workflow. Atau dijadiin JPG aja gitu Pak. JPG yang kecil nggak bisa. Screenshot kirim langsung gitu Pak. Soalnya saya juga belum ketemu juga sih. Workflow-nya ini bisa di ini atau enggak? Oh, di library kata Pak tadi. Di mana ya? Di library. Save. Nah, itu workflow-nya itu kalau nggak ada, teman-teman bisa screenshot aja dulu. Nah, ini Iya Pak, sudah ketemu Pak? Ada Pak? ada. Ada Pak, di library katanya Pak. Oh, di library ya. Oke. Iya, di tab bagian library. Terima kasih Pak Adi. Ya, itu bisa dicari. Tapi kalau misalkan ya sebaiknya memang dikirim workflow-nya ya. Tapi kalau teman-teman kesusahan, tidak mengapa tidak dikirim. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, cukup ya. Oke, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita tentang data source. Data sources itu kita akan mencoba dari mana data inputnya, ya, inputnya source kan input dalam dunia education. Ya. Baik dari segi LMS atau kita menggunakan teknik-teknik tertentu untuk mengkoleksi data, atau dengan IoT devices ya, secara autonomous itu ada yang namanya
auto generation, yaitu secara otomatis mengenerate datanya, LMS semi automation, atau data collection yang sangat manual. Ini juga bisa. Di dalam dunia education, jadi kita bisa lihat nih, data itu datangnya dari macam-macam ya. Misalkan dari IoT. Ya. Kalau dari IoT ini kita bisa dapatin data, misalkan dengan menaruh sesuatu atau sensor di ruangan, begitu. Atau jadi dia itu langsung mendeteksi, misalkan wajahnya, mendeteksi dari sidik jari, ya, itu juga bisa. Jadi ini secara autonomous. Jadi common itu sesuatu yang biasanya. Kemudian selain itu juga dari learning management system. Learning management system itu kayak kita pakai Classroom ini ya, Google Classroom ini. Itu dari learning management system. Jadi ini kita bisa sharing, bisa assessment, survei untuk mendapatkan survei ya. Kemarin kita pernah survei, ya, misalkan apa, terus dicari feedbacknya dari user. Nah, survei ini biasanya datanya teks ya, jadi kadang kita harus bisa membaca teks itu bagaimana. Dengan otomatis tentunya. Nah, contohnya platform-platform LMS itu kayak Google Classroom, ya, kayak Moodle gitu ya, juga semacam LMS. Pradita University juga punya LMS juga. Yang pertama adalah data source-nya, data dari mana itu datanya. Kemudian yang kedua yang mesti kita pahami, teknik, gimana cara mengkoleksi datanya itu. Jadi ada berbagai macam teknik. Pertama menggunakan API. Jadi antara LMS ini biasanya ada interface yang dibuka yang kita bisa mengaksesnya. Ya, menggunakan user ID kita bisa mengakses datanya itu. Nah, output dari data yang kita akses itu biasanya dalam bentuk JSON tadi ya, JSON. Nah, JSON-nya itu bisa kita baca, kemudian kita bisa olah. Nah, itu di antara LMS kita baca, kita mendapatkan, kita ambil datanya, kita bisa mendapatkan datanya itu melalui API interface. Kemudian bisa juga melalui CSV files. Ya, kalau kita sudah punya CSV file, kita sudah dapat, terus kita langsung gunakan. Biasanya pakai CSV file ya, kalau di SD gitu loh, SD, guru-guru SD itu menggunakan CSV atau Excel ya. Nah, yang terakhir ini, yang lebih advance lagi ini. Ya, jadi kalau urut-urutannya, secara urut-urutan mungkin pertama adalah pakai yang CSV itu, yang ini. Kemudian menuju ke yang API. Yang terakhir adalah menggunakan IoT sensor. Nah itu, jadi prosesnya. Jadi kita bisa nggak sampai proses IoT sensor nanti. Gitu ya. Jadi dari CSV sudah kita pisahkan kemarin ya, kita pakai CSV terus kita masukkan.
terus kita outputkan gitu ya, pakai Halterlink itu. Nah, terus ada API yang ini butuh programming skill tentunya. Kemudian apalagi kalau IoT sensor, selain programming skill juga memahami hardware, ya gimana cara mengakses hardware-nya. Yang terakhir tentang ini aja, etik. Jadi kadang kita harus melihat juga secara etiknya bagaimana kita ngambil datanya itu harus sesuai dengan yang disetujui. Ethical consideration. Jadi termasuk privacy sama confidentially. Jadi kayak student data itu harus yang mana yang disetujui. Kayak mengambil CCTV kan nggak semua tempat kita taruh CCTV kan, hanya tempat-tempat tertentu ya, itu contoh sederhananya. Dan kita proses datanya juga transparan, ya, bagaimana dipakainya, sehingga kita bisa dipercaya. The safe learning environment. Ya, itu. Sebagaimana sekarang banyak kasus-kasus yang terjadi di suatu ya tempat ya pendidikan gitu ya, yang sampai kepada tingkat sesuatu yang sangat tidak, ya pokoknya tidak layak ya kita lihatnya, tempat-tempat ya boarding school atau yang kita di sana banyak terjadi kasus-kasus yang seharusnya tidak terjadi di sana. Jadi perlu ethical consideration. Ya. Jadi termasuk gimana kita bisa menerapkan rule-nya, menerapkan rule-nya itu. Kita lihat review dulu ke Alteryx yang kemarin, jadi kita bisa masukin data, kemudian bisa output data. Jadi contohnya kita bisa melakukannya di Alteryx. Terus kita bisa fetch, ya, mengambil data. Tadi yang kita bahas tentang API tadi. Kita bisa itu mengambil data dari Google Classroom. Ya, Google Classroom itu bisa kita ambil datanya. Tapi kan tadinya kita bisa hanya manual aja ya. Misalkan kita punya Google Classroom di sini. Nah, ini kita manual aja. Kita ngelihat gitu ya. Ya pokoknya kita nggak bisa selain di sini, kita gunakannya cuma di sini aja. Misalkan kayak grade student gitu ya udah kita naruh di sini aja. Atau kita bisa ekspor nih data menggunakan jadi kita bisa ekspor datanya ini. Di grid-nya ini kita bisa ekspor. Ini kalau kita sudah ini, kalau sudah assignment-nya kita kembalikan, nanti kita bisa dapat ekspor di sini ya datanya. Kita bisa ekspor, kita bisa dapatkan dalam bentuk CSV atau apa gitu. Nah, tapi itu kan manual ya, kita harus ngeklik tombol. Ya. Nah, kita misalkan mau dapatin people-nya ini, ya ini juga bisa kita lakukan ya. Nah, ini cuman kita kan manual di copy gitu kan. Ya, itu nggak efisien. Jadi kita ingin otomatis ya, otomatis jadinya gimana? Yaitu menggunakan API tadi. Nah, ini tadi. Jadi kita bisa melakukannya menggunakan API. Google Classroom APIs. Ini kita bisa baca melalui API-nya. Sudah.
Jadi bisa menggunakan API itu. Terus yang terakhir berkaitan dengan import and process CSV dataset using Python. Dan itu yang lebih masuk ke pemrogramannya bagaimana. Misalkan kita bisa ekspor juga CSV file secara otomatis. Kita bisa ambil API, jadi menggunakan Python itu secara otomatisnya. Di sana juga kita bisa melakukan cleaning data, juga bisa handling missing value, kemudian preparing datasets for analysis, dan juga selanjutnya kita bisa menampilkan datanya secara visual, seperti itu. Terkumpul menjadi satu. Jadi apa yang kita lakukan di Alteryx kemarin itu adalah simulasi, ya. Simulasi bahwasanya kita punya data-data yang tadinya dalam bentuk JSON, outputnya menjadi Excel atau CSV. Terus bisa mendapatkan visualnya. Nah, itu simulasinya. Nah, untuk realnya kita sebenarnya datang dari berbagai platform LMS kayak Google Classroom, bisa otomatis membaca CSV file, ya misalnya CSV file itu datangnya secara otomatis juga kita bisa baca, terus kita bisa melakukan cleaning data secara otomatis, nanti tahu-tahu sudah keluar outputnya, ya, seperti itu. Kita definisikan dulu datanya itu apa saja yang bisa kita ambil, yang mana dia itu untuk membantu kita untuk learning proses, kemudian evaluate performance, dan kita berikan interupsi. Dalam artian kita ingin mengimprove, ya. Setelah kita bisa mendapatkan learning proses, kemudian performance-nya kita lakukan, terus kita bisa beri interupsi. Jadi ini adalah fundamental dari data, definition of data in education. Jadi gimana learning proses itu kita bisa ambil semua sedetail-detailnya, proses belajar mengajarnya itu seperti apa. Ya. Bahkan kalau nanti sudah sampai berhasil sekali gitu ya, itu bisa menghasilkan output yang maksimal. Gitu. Kayak tanaman itu ada juga yang namanya big data in dalam istilahnya agriculture. Jadi dia mendapatkan data-data yang maksimal, kemudian diproses, dievaluasi, kemudian nanti kalau misalnya belum tepat dikasih interupsi atau dikasih improve-nya bagaimana, seperti itu. Nah, baik, sampai di sini dulu ya, mungkin kita nanti bisa lanjutkan lagi, ketemu lagi jam 1 ya. Jadi teman-teman bisa break dulu, mungkin menyiapkan sesuatu, pertanyaan atau apa yang belum bisa dimengerti atau tugasnya yang dicoba-coba kok nggak berjalan, bisa kita solve bareng-bareng di sini. Kita ketemu lagi jam 1. Baik, Pak. Baik, Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kita ketemu lagi insya Allah jam 1 nanti. Bye-bye.